Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Firdaus dengan NIM 121 170 Saya mahasiswa Teknik Mesin Itera angkatan 2021. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video tugas meteorologi dan pengukuran teknik yang bertemakan pengukuran aliran menggunakan multimeter digital atau disebut juga avometer. Untuk lokasi pembuatan video ini saya berada di rumah saya yang berlokasikan di Bujo Rahayu, Negeri Gatot, Pesawaran, Lampung Selatan. Oke. Untuk di samping saya ini ada kakak saya. Silahkan Kak, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yati. Saya kakak dari Firdaus. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang yang namanya multimeter nih Kak. Sebelumnya Kakak udah pernah dengar belum multimeter itu? Belum pernah. Oh, jadi tentang penggunaannya juga belum pernah nih ya? Belum. Oke, jadi dalam pada video kali ini saya bakal jelasin tentang multimeter. Jadi mungkin langsung ke penjelasannya aja ya. Ya. Oke, untuk multimeter digital ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran, tegangan, arus listrik di rangkaian listrik. Gitu. Selain itu juga sebagai alat uji elektronik yang mengukur tegangan AC/DC dengan memberikan pembacaan dengan metode numerik digital. Multimeter ini memiliki ukuran kecil dengan dan tentu saja menggunakan baterai. Gitu. Oke. Untuk fungsinya sendiri itu salah satunya untuk mengukur tegangan atau voltmeter. Multimeter ini dapat digunakan sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan listrik dan dalam rangkaian. Ini berguna untuk mengatur tegangan baterai dengan tegangan AC dan DC pada sirkuit dan tegangan output dari berbagai sumber daya. Oke. Jadi sebenarnya itu multimeter itu ada dua Kak. Ada multimeter digital dan ada multimeter analog. Untuk keduanya itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Jadi untuk multimeter ini gambarnya seperti ini guys Pak. Ini namanya multimeter analog. Dan juga nanti ada namanya itu multimeter digital. Jadi pertama-tama saya akan jelasin kekurangan dan kelebihan tentang multimeter digital ini. Kalau untuk multimeter digital ini memiliki kelebihan itu lebih mudah digunakan untuk orang awam gitu. Jadi penggunaannya itu lebih mudah. Dan itu untuk cara penggunaannya tinggal kita tempel aja yang namanya test lead. Nah, ini namanya test lead. Kita tempelkan test lead itu ke benda yang akan kita uji gitu. Kemudian hasil pengukurannya itu akan keluar di dalam layar. Dan untuk kelebihannya lagi itu dia lebih akurat sih, itu aja gitu. Untuk yang analog dia itu lebih apa ya? Untuk penggunaannya mungkin sama, cuman cara membacanya aja yang mungkin cukup sulit untuk orang awam gitu. Dan juga dia kurang akurat dibanding dengan yang digital. Itu aja sih Kak. Oke, untuk di dalam multimeter ini khusus untuk digital ada beberapa komponen utamanya. Salah satunya itu ada test lead yang seperti pena itu. Itu ada yang merah adalah test lead positif, yang hitam adalah test lead negatif. Dan kan yang seperti knob ini, nah itu namanya selektor Kak. Jadi selektor itu berfungsi untuk menentukan besaran yang kita akan ukur. Seperti di selektor ini atasnya ada yang namanya memilih untuk AC atau DC atau untuk mengukur tekanan, untuk mengukur hambatan atau biasa juga disebut dengan ohm. Kemudian ada yang namanya layar, di situ untuk membaca hasil pengukuran. Mungkin itu aja untuk komponennya ya. Kemudian di situ juga ada angka-angka di atas dari knobnya atau selektornya itu. Jadi fungsi angka-angka itu semisal kita ingin mengukur tekanan mengukur arus aliran listrik sebesar 3 ampere. Jadi kita arahkan selektor ini ke angka yang paling mendekati dengan benda yang akan kita ukur. Jadi yang kita akan ukur itu misal 3 ampere. 3 ampere atau 3 volt kita arahkan ke 20. Di sini kan ada 20 200 dan 1000. Jadi kita pilih yang paling mendekati yaitu 20. Begitu juga seterusnya ada misalkan kita
akan mengukur arus listrik sebesar 500 volt. Jadi kita lebih memilih kita arahkan selektor itu ke arah yang angka 1000. Kenapa nggak 200 saja? Karena tekanannya itu lebih besar karena arus listrik benda yang akan kita ukur itu lebih besar 500 dibanding 200 yang ada di itu. Jadi kita pilih angka 1000 aja. Oke, mungkin itu aja sih. Untuk cara penggunaan juga cukup mudah kok. Untuk cara penggunaan, cara kerjanya itu kita tinggal tempelkan test lead positif dan negatifnya ke benda yang akan kita ukur. Seperti contoh, kita akan mengukur baterai. Kita tinggal tempelkan test lead negatif dan positifnya ke dalam ke kutub negatif dan positif di baterai itu. Kemudian hasilnya akan muncul di dalam layar. Mungkin itu aja sih Kak. Atau cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup jelas. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Oke, mungkin videonya saya akhiri sekarang. Videonya akan saya akhiri. Terima kasih Kak atas waktunya. Udah ganggu waktunya, dan mungkin kalau masih ada salah-salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya di sini juga manusia biasa. Jika ada yang salah, mohon koreksinya supaya kedepannya lebih baik lagi. Mungkin tanpa lama-lama lagi saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.